Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari bilangan pasal yang ke-20. Di bilangan pasal yang ke-20 ini merupakan kisah yang paling memilukan bagi Musa. Ada beberapa alasan yang saya ingin jelaskan kepada Anda semuanya tentang hal ini. Pikirkan baik-baik. Musa lah yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan selama 40 tahun mereka bersama-sama di padang gurun. Mereka merasakan penderitaan di padang gurun. Mereka merasakan panasnya di padang gurun. Mereka juga beberapa kali juga melakukan peperangan di padang gurun. Masa-masa sulit itu sudah dialami oleh Musa. Dan di kisah ini selangkah lagi Musa dan bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Buktinya apa? Buktinya Musa sudah menyuruh 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Berarti jarak antara tempat mereka pada waktu itu dengan tanah Kanaan itu sudah sangat dekat. Dengan kata lain, selangkah lagi Musa sudah masuk ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi di peristiwa ini? Inilah yang membuat akhirnya Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Ini hal yang sangat fatal. Ini adalah kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh Musa. Mari kita akan belajar cerita dari peristiwa ini. Jadi satu kali ketika tidak ada air bagi umat Israel, maka bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Lagi-lagi bersungut-sungut, lagi-lagi mengomel. Ayat yang ketiga, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan di padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Ibu bapak saudara semuanya, bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa karena mereka tidak mendapatkan air. Coba perhatikan baik-baik. Bukankah mereka punya pengalaman sebelum-sebelumnya mereka tidak mendapat air, tapi kemudian Tuhan buat mujizat dan mereka bisa minum sampai puas. Tapi di peristiwa ini mereka lagi-lagi bersungut-sungut kepada Musa. Dan Tuhan berkata apa kepada Musa untuk meresponi keinginan mereka itu? Ayat yang ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Tuhan berkata apa? Katakanlah, perkatakanlah. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa, kamu katakan saja kepada bukit batu itu supaya diberi air, maka air itu akan mengalir dari bukit itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Kita langsung loncat di ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, Lalu apa? Apakah Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu memperkatakan saja kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air? Rupanya Musa tidak melakukan hal itu. Musa justru melakukan hal apa? Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Musa tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak memperkatakan, tetapi justru dengan emosi, dengan kemarahannya, dia memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Memang air tetap keluar dari bukit batu itu. Kenapa? Tuhan
menyatakan pembelaannya kepada Musa. Tuhan tidak mau mempermalukan Musa. Tapi di sisi lain, bahwa Musa sesungguhnya tidak taat dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tuhan rupanya bagaimanapun juga menyatakan kekudusannya kepada seluruh bangsa Israel, termasuk kepada Musa. Dan sebagai hukuman bagi Musa adalah mereka, Musa dan Harun, tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, padahal tinggal selangkah lagi. Ibu bapak saudara semuanya, kita bisa belajar dari hal ini. Kenapa Musa sampai melakukan hal itu? Mungkin Musa jengkel, mungkin Musa marah, emosi, karena berkali-kali bangsa Israel melakukan hal yang sama. Maka sebetulnya sebagai jemaat, sebagai orang yang dipimpin, cobalah kita bantu pemimpin rohani kita. Kalau Anda pelajari dari bilangan pasal ke-20 ini, ayat yang pertama, coba Anda pikirkan baik-baik. Ayat yang pertama, itu judul perikopnya adalah Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Setelah itu berlanjutlah cerita yang kita baca ini. Jadi sebetulnya kemungkinan besar waktu kematian Miriam dengan peristiwa ini sangat dekat. Jadi mungkin saya bisa bayangkan Musa sedang dalam keadaan sangat berduka cita karena kehilangan kakaknya Miriam yang sudah begitu dekat dengan dia. Dia masih dalam keadaan duka cita, tapi umat Tuhan, bangsa Israel ini seolah-olah tidak mengerti, tidak mau tahu akan hal itu. Mereka tidak dapat air, mereka marah-marah lagi kepada Musa. Tidak paham perasaan orang lain, tidak paham perasaan Musa. Jadi ibu bapak saudara semuanya, pemimpin tidak ada yang sempurna. Bahkan di kisah ini kita melihat Musa pun tidak sempurna. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan dan dengan emosi. Dan itulah yang menyebabkan Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Pemimpin rohani Anda butuh dukungan Anda, butuh doa Anda, butuh hal-hal yang membuat mereka bisa melakukan pelayanan dengan baik dan benar. Jangan sampai kita justru hanya menambah beban dari apa yang mereka alami atau yang mereka lakukan. Seharusnya mereka bisa memberikan dukungan kepada Musa yang sedang berduka cita pada waktu itu, bukannya malah bersungut-sungut. Demikian pula halnya kalau kita aplikasikan di zaman sekarang ini. Pemimpin rohani sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dalam pelayanan. Kadangkala tanpa mereka menceritakan, mengutarakan beban pergumulan yang dihadapi kepada jemaat, mereka sudah punya pergumulan itu. Jemaat Tuhan, marilah dukung pemimpin rohani dimanapun juga mereka berada. Dan bukannya malah menambah beban, malah membuat pemimpin kita akhirnya berdosa karena apa yang kita lakukan. Saya kira kalau jemaat dan pemimpin rohani bisa sama-sama belajar dari kisah ini akan menjadi hal yang sangat baik. Jemaat bisa mengerti pemimpin, dan pemimpin pun tidak perlu terbawa emosi soal jemaat. Ini bisa diaplikasikan juga dalam hal keluarga antara orang tua dan anak. Anak, cobalah pahami beban orang tua kita. Jangan sampai kita hanya menambah beban mereka saja, sehingga mereka orang tua justru melakukan banyak kesalahan karena hal yang kita inginkan itu. Dan coba atasan dan bawahan kita juga bisa praktekkan akan hal ini.
Intinya bilangan 20 mengajar kita untuk menjadi bijak, mengerti porsi dan bagian kita masing-masing. Tuhan